Huh. 3,000? Right here. We're not getting any oxygen. We have the terrain alarm. Even Tower Aero Peru 603. We are in an emergency. Halo guys, welcome back to my channel Queen Space. Jadi hari ini gue mau ngebahas mengenai top 3 kejadian kecelakaan pesawat yang menurut gue paling parah terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia. Jadi guys, long story short, sebagai background, gue tuh suka banget sama yang namanya acara Air Crash Investigations di National Geographic. Jadi di sini tuh banyak ngebahas tentang investigasi penyebab kecelakaan pesawat yang pernah terjadi di seluruh dunia hingga alasannya. Nah, yang menurut gue keren dari Air Crash Investigation ini adalah semua pesawat itu ternyata kalau sekalinya kecelakaan, pasti langsung ada lembaga yang mencari tahu penyebabnya secara detail yang dinamakan NTSB atau National Transportation Safety Board. Jadi mereka ini meneliti kenapa kecelakaan pesawat bisa sampai terjadi dan bagaimana penyebab kecelakaan pesawat tersebut nggak terjadi lagi di waktu mendatang. Jadi biasanya mereka tulis rekomendasi-rekomendasi setelah mengetahui penyebabnya. Jadi selama gue ngikutin acara ini, I'm so thankful gue hidup di zaman sekarang ya, yang notabene tuh udah lebih maju karena people learn more through these accidents. Jadi no wonder sekarang pesawat-pesawat tuh udah makin canggih dan dilengkapi sistem-sistem yang bisa meminimalisir kecelakaan. So if you guys interested with this type of topic, coba deh lo nonton channel namanya National Geographic dan judul acaranya adalah Air Crash Investigation. Dan biasanya kalau sekarang ini tuh suka diputer di hari Sabtu jam 9 pagi atau jam 9 malam. Nah, kemarin sih kalau nggak salah gue sempat nonton juga, ternyata udah ada di Disney Hotstar. Jadi kalau lo punya Disney Hotstar, mungkin lo bisa juga cek gitu sekilas untuk backgroundnya. Back to tema gue kali ini, jadi dari hasil gue nonton acara Air Crash Investigation dan setelah gue baca-baca di internet, jadi menurut gue ada 3 top kasus kecelakaan pesawat di seluruh dunia yang menurut gue paling parah sih kejadiannya. Jadi simak terus sampai habis karena gue akan membeberkan semuanya dengan detail dan lengkap tapi singkat di konten gue kali ini. Tenerife Disaster, Spanyol, 27 Maret 1977. 583 orang meninggal. Nah, oke, di list gue yang ketiga terparah, gue put kecelakaan yang disebut Tenerife Disaster. Tenerife Disaster ini terjadi pada tanggal 27 Maret 1977 di Tenerife, tepatnya di Los Rodeos Airport, negara Spanyol. Jadi kalau lo sekarang googling tentang Los Rodeos ini, airportnya ini udah nggak ada ya, karena sekarang ini namanya udah diganti jadi Tenerife North atau Ciudad de la Laguna Airport. Tenerife Disaster ini terjadi dikarenakan tabrakan antara 2 Boeing 747, yaitu KLM 4805 dan Pan Am 1736, yang masing-masing memuat lebih dari 250 orang. Jadi total jumlah penumpang tewas yang diakibatkan kecelakaan ini banyak banget, yaitu sekitar 583 orang atau dari kedua pesawat. Jadi di hari itu kurang lebih sekitar jam 12:30 siang, tiba-tiba ada kabar nih kalau ada kejadian bombing di Gran Canaria Airport oleh teroris yang menyebabkan Gran Canaria Airport ditutup dan banyak sekali pesawat yang akhirnya di-divert ke Los Rodeos. Jadi Gran Canaria Airport ini tuh kayak major airportnya gitu lah, kayak mungkin kayak Soekarno-Hatta gitu. Sementara Tenerife Airport sendiri adalah airport yang runway-nya tuh sebenarnya juga cuma 1 gitu, dan bukan tipikal airport yang bisa menampung pesawat sekaligus dalam jumlah banyak. Jadi kala itu tuh cukup padat tuh waktu pada saat kejadian. Jadi para ATC atau Air Traffic Controller-nya juga nggak biasa gitu untuk handle terlalu banyak pesawat. Dan letaknya Los Rodeos Airport ini tuh juga tinggi, jadi sekitar 633 meter di atas permukaan laut. Jadi awan letaknya tuh deket dengan permukaan tanahnya Los Rodeos. Jadi gampang banget untuk jarak pandang tuh jadi terbatas karena ada awannya. Dan nggak terkecuali pas insiden ini terjadi, jarak pandang itu sangat terbatas karena tertutup sama awan tebal. Jadi lo bayangin aja, lo tuh cuma bisa ngeliat sesuatu dalam jarak 100 meter doang. Jadi hampir kayak buta, apalagi kalau lo di dalam pesawat ya. Kejadian kecelakaan tabrakan ini tuh disebabkan banyak miskom yang terjadi. Jadi singkatnya tuh ya, si KLM ini tuh adalah pesawat yang mau take off. Sementara Pan Am ini adalah pesawat yang baru landing dan lagi dalam mode taxiing.
Kalau lihat dari keseluruhan cerita, menurut gue tuh ini tuh yang namanya takdir. At some point itu semua kejadian tuh simultaneously itu terjadi gitu untuk mendukung terjadinya kecelakaan ini. Yang pertama nih ya, kayak yang gue bilang, di Los Rodeos itu tuh pada saat itu adalah airport yang sepi-sepi aja, tapi tiba-tiba mendadak tuh trafiknya membludak gara-gara semua pesawat yang tadinya mengarah ke Grand Canary Airport pada dipindahin ke Los Rodeos. Jadi antrian untuk take off dan landing penuh antrian dan makan waktu yang lama. Nah, karena kelamaan nunggu nih, si KLM ini kapten pilotnya tuh udah kayak senewen dan pengen cepet-cepet take off tuh gitu. Nah, sampai pada akhirnya pas dia udah di runway, dia tuh jadi buru-buru gitu, siap-siap, aduh kapan nih gue berangkat, kapan gue mau berangkat gitu kan. Tapi sebenarnya tuh sempat diingetin sama first officer-nya, woi kita belum dapat izin clearance buat take off, lo jangan pergi dulu gitu kan. Terus si pilotnya tuh akhirnya bilang, ya udah mintain dulu gih gitu kan. Terus akhirnya mereka kontak ke air traffic gitu untuk minta izin take off. Nah, pada saat itu air traffic controller tuh sebenarnya bilang ke mereka saat itu dengan kata-kata bla bla bla, nanti pas lo take off nanti lo belok kanan ya dan seterusnya. Nah, sebenarnya tuh bukan ngasih clearance buat take off buat mereka, tapi nggak tahu gimana, namanya mungkin orang senewen ya. Jadi kata-kata yang didengar dari air traffic tentang take off, jadi yang dikira sama KLM atau kaptennya itu mereka sudah di-approve untuk take off. Padahal maksudnya air traffic controller itu nggak kayak gitu. Jadi miskom, saudara-saudara, miskom. Nah, parahnya lagi, si Pan Am ini tuh juga harusnya tadinya masuk ke mode runway taxi di C3, tapi doi itu malah masuk ke jalan tersebut karena kabut dan tulisan C3 di jalanan tuh juga nggak jelas. Jadi dia ngelewatin belokan yang harusnya dia belok buat taxiing. Nah, ini juga aneh nih, belokannya tuh juga sebenarnya entah kenapa juga belokannya tajam. Jadi pesawat tuh mesti melakukan putaran sekitar 148 derajat buat sampai ke situ. Yang sebenarnya tuh kalau pesawat kecil mungkin gampang melakukan manuver itu, tapi ya kali ini jumbo jet man, Boeing 747 gila. Ya once si pilot Pan Am nggak sadar belokannya di situ, ya udah dia akhirnya lurus aja dan somehow dia jadi bingung juga lokasinya dia sendiri tuh di mana sekarang ini. Nah, akhirnya dia tuh berhadapan sama si KLM 4805. Jadi dua-duanya itu ada gini, kelihatan. Nah, tapi somehow mereka tuh nggak bisa ngeliat satu sama lain karena kabut yang tebal terjadi saat itu. Nah, abis itu ya yang bikin gue merinding ya pas gue baca tuh ya emang ini kejadian tuh udah mungkin takdir Tuhan ya. Jadi ketika saat mereka hadap-hadapan itu, jadi ada kayak komunikasi radio mereka tuh yang tiba-tiba konslet. Jadi sebenarnya sebelum KLM mau siap-siap take off, Pan Am tuh udah sempat ngabarin tuh di radio kalau mereka, woi gue masih on the way taxiing nih di lajur yang sama dengan KLM. Tapi somehow pas itu terjadi, tiba-tiba konslet gitu loh. Yang dibilang sama si kaptennya Pan Am itu nggak nyampe gitu di KLM gitu. Jadi message-nya tuh nggak sampai didengar oleh pilot KLM. Padahal kalau saat itu aja mereka tuh nggak konslet, pilot KLM pasti tahu kalau di ujung itu tuh masih ada si Pan Am gitu. Nah, pas di moment of impact, mereka tuh didukung juga dengan kondisi kabut yang tebel banget. Jadi cuma sekitar 100 meter visibility. Jadi kedua pesawat itu nggak bisa lihat satu sama lain dan pasti baru ngeh pas pesawat udah tinggal beberapa detik menuju impact. Dua pesawat dalam kondisi bensin full tank dihadapkan dengan kecelakaan kayak gitu. Ya, otomatis kecelakaannya dahsyat banget lah men. Dan pada akhirnya menyebabkan 248 orang di KLM dan 335 orang di Pan Am yang totalnya adalah 583 orang meninggal dunia. 2. JAL 123 Jepang 12 Agustus 1985. Fatality 520 orang meninggal. Yang gue put di nomor 2 sebagai the worst air crash in the world itu adalah the famous one JAL 123. JAL sendiri adalah kepanjangan dari Japan Airlines, maskapai resmi kepunyaan Jepang, jadi kurang lebih kayak Garuda Indonesia yang Jepang. Kenapa gue put ini di nomor 2 daripada Tenerife disaster walaupun jumlah korbannya lebih sedikit? Karena walaupun jumlah penumpang tewasnya itu lebih sedikit dari Tenerife disaster, yaitu di 520 orang, sementara Tenerife tadi kan 583. Tapi 583 orang itu terdiri dari 2 buah pesawat yang tabrakan. Sementara di JAL 123, 520 orang ini adalah jumlah korban tewas yang didapat hanya dari kecelakaan pesawat tunggal atau cuman satu pesawat aja. Jumlah korban tewas dari satu pesawat JAL 123 ini banyak banget dikarenakan kecelakaan pesawat jenis Boeing 747 SR. Jadi di sini gue akan ceritain sesingkat dan sesimpel mungkin ya kronologis kecelakaan pesawatnya. Jadi pada intinya JAL 123 ini adalah kecelakaan pesawat yang terjadi di tanggal
tanggal 12 Agustus 1985 dengan tujuan domestik, jadi very short distance, cuman dari Tokyo Haneda Airport ke Osaka. Pada periode Agustus tersebut juga adalah periode Obon Festival di Jepang, jadi biasanya disebut juga Family Reunion Holiday, di mana biasanya semua keluarga biasanya berkumpul pada waktu ini. Jadi kebanyakan korbannya juga di kecelakaan ini adalah keluarga. Nah, buat lo yang pernah ke Jepang, lo pasti juga tahu kalau dari Tokyo ke Osaka pakai pesawat itu deket banget. Jadi flight ini tuh supposed to be hanya memakan waktu sekitar kurang lebih 53 menit aja lah. Dan supposed to be ini tuh cuman kayak short trip pakai pesawat, semacam kayak mungkin Jakarta ke Surabaya lah ya. Penyebab kecelakaan ini adalah karena ledakan yang terjadi di bagian buritan belakang pesawat, atau kalau disebut di istilah aviation itu adalah namanya bagian bulkhead-nya. Jadi menyebabkan pesawat ini tuh kena istilahnya rapid decompression setelah bulkhead tersebut meledak. Jadi singkatnya tuh gini, kalau pas pesawat lagi di darat itu tuh bentuknya tuh biasanya tuh oval gitu, dan pas dia lagi di udara biasanya tuh bentuknya tuh jadi kebulet karena ada compression yang terjadi, dan juga memang cara kerja pesawat untuk menjaga kestabilan udara dan tekanan di kabin. Nah, di bagian bulkhead itu ada bagian belakang pesawat di mana dia itu menjaga biar udaranya tuh nggak kemana-mana. Sementara di JAL 123 bagian bulkhead-nya itu meledak, jadi semua udara di kabin itu keluar. Apalagi pas saat ini tuh mereka ada di ketinggian yang sangat tinggi. Setelah bulkhead meledak, pesawat jadi nggak bisa dikendalikan sama pilot sama sekali. Jadi semua tools kendali itu nggak bisa dikendalikan. Satu-satunya tools yang bisa dipakai saat itu untuk mengendalikan pesawat, jadi dengan pakai throttle. Jadi throttle ini tuh fungsinya adalah untuk mengatur ketinggian pesawat. Jadi simpel tuh gini, di JAL 123 itu pas bulkhead-nya meledak, mereka tuh jadi kayak naik roller coaster gitu, nggak bisa dikendaliin. Jadi satu-satunya cara mereka untuk biar nggak stall atau naik atau langsung jatuh, pilotnya itu pakai throttle. Cara kerjanya pas pesawat lagi pitch up atau naik, dia turunin throttle-nya biar pesawat turun. Tapi pas dia pesawat turun, dia naikin throttle-nya jadi supaya dia nose up. Jadi mereka bertahan kurang lebih tuh setengah jam tuh berusaha tetap mengudara tuh hanya dengan throttle itu. Dan ini tuh semua juga berkat usaha yang super maksimal banget dari para pilot yang amazingnya. Pas gue nonton Air Crash-nya, kapten pesawat kala itu namanya Masami Takahama, dan kopilotnya Yutaka Sasaki itu berhasil mencoba mengendalikan pesawat hingga bisa stay di udara hingga setengah jam lamanya. Padahal investigator NTSB selama penyelidikan mereka tuh juga mencoba mensimulasikan kondisi yang sama ke beberapa pilot biasa di simulator. Pilot tuh pada umumnya tuh hanya bertahan sekitar 10 menit sampai akhirnya mereka jatuh dengan skenario kerusakan bulkhead pada JAL 123 dengan hanya bisa mengendalikan throttle. Bener-bener maksimal buat JAL 123 tetap mengudara gitu. Gue sampai merinding tuh ngasih gue pas denger ceritanya tuh. Heroik banget soalnya. Terus hingga tiba saatnya akhirnya mereka mesti berhadapan dengan Gunung Takamagahara. Jadi ya udah deh, lo bayangin lo lagi ada di kondisi kayak gitu, terus tiba-tiba di depan lo tuh ada gunung gitu. Jadi ya hingga akhirnya, nah setelah investigasi, penyebab kecelakaan ternyata disebabkan karena kecelakaan kecil yang pernah terjadi di pesawat ini, pesawat yang sama sekitar 7 tahun sebelumnya. Pesawat JAL 123 ini pernah kena yang namanya tail strike. Jadi itu istilahnya kalau pesawat landing tapi terlalu nose up gitu, jadi bagian bawahnya itu kegesek sama jalanan dan menyebabkan bagian bulkhead-nya itu ada yang retak. Cuman ternyata pas akhirnya diperbaikin, ternyata itu tuh nggak dilakukan secara proper gitu. Jadi bulkhead yang dibenerin itu harusnya digabung dalam satu lempengan dan dijaga dalam satu kesatuan gitu. Tapi entah gimana ya, somehow mekaniknya tuh malah ngebenerin bulkhead-nya itu dengan 2 lempengan dan ditempel hanya di 1 baris. Padahal harusnya di 2 baris biar merekat kuat. Jadi dengan model perbaikan kayak gini, it's a matter of time aja. Jadi pada akhirnya lempengan ini tuh akhirnya nggak kuat lagi nahan gitu, dan pada akhirnya putus pada kejadian JAL 123 karena cuma di hold sama 1 baris lempengan, dan itu yang terjadi sama JAL 123. Yang sedih dari cerita kecelakaan ini adalah karena mereka menabrak gunung, jadi tim SAR itu sangat kesulitan pas mau melakukan evakuasi karena mereka itu kan nabrak gunung ya. Jadi lo bayangin nih gunung, terus kan tebingnya tuh curam banget ya. Nah, tim SAR itu tuh kesulitan gitu, jadi baru bisa dilakukan evakuasi 14 jam setelah crash terjadi pada pagi hari. Dan mirisnya cerita dari para korban yang selamat dan berdasarkan hasil otopsi para dokter ke jenazah-jenazah korban,
Ternyata pas pesawat jatuh itu masih banyak korban yang ternyata sebenarnya selamat gitu, cuman dalam kondisi sekarat. Dan karena saat itu terekspos udara dingin di gunung, dan karena mereka tuh kelamaan menunggu bantuan, jadinya banyak yang akhirnya meninggal di gunung. Bahkan mereka sempat bilang, andaikan aja tim SAR itu bisa datang 10 jam lebih awal, mungkin korban selamat bisa lebih banyak. Namun amazingnya adalah dari total 524 penumpang, masih ada 4 orang yang akhirnya berhasil selamat. Dan mostly dari mereka adalah orang yang duduk di bagian belakang-belakang pesawat sebelah kiri, dimana cuma bagian ini yang ditemukan masih dalam kondisi utuh. Ini tandanya guys, kalau emang itu ya belum ajal lo ya, mau lo tabrakan kek, mau gimana kek, lo masih belum akan meninggal. 1. September 11, korban meninggal lebih dari 6.000 orang. Dan crash terakhir yang menurut gue terparah nomor 1 adalah kejadian 9/11 di Amerika, di mana ada 4 pesawat yang di-hijack oleh teroris dan ditabrakkan ke beberapa gedung di Amerika saat itu. 2 pesawat menabrak World Trade Center di Manhattan, New York, dan ada 1 pesawat lagi yang ditabrakkan ke Pentagon, center US untuk angkatan darat mereka. Kejadian ini menewaskan hingga 2.966 orang, melibatkan 4 pesawat dan juga orang-orang yang berada di on ground. Gimana cerita singkatnya? Jadi pastikan simak cerita gue sampai habis karena gue akan ceritain kisahnya sesingkat mungkin di konten gue ini. Jadi pada tanggal 11 September ada 19 orang teroris yang tergabung dalam sebuah tim yang katanya under Al-Qaeda dan mencoba untuk menghijack 4 buah pesawat, dan mereka tuh bagi tim ke masing-masing 4 pesawat tersebut. Jadi dari 4 pesawat, 2 terdiri dari jenis pesawat Boeing 767 dan 2 lagi adalah jenis Boeing 757. Boeing 767 ini terdiri dari American Airlines 11 dan United Airlines 175, sementara Boeing 757 itu terdiri dari American Airlines 77 dan United Airlines 93. Pagi jam 9 kurang seperempat, tanggal 11 September 2001, di World Trade Center, New York, seperti biasanya sudah dipenuhi dengan eksekutif-eksekutif yang melakukan pekerjaannya di gedung tersebut. Dan somehow, tiba-tiba, American Airlines 11 menabrak North Tower dari World Trade Center, dan gak lama sekitar 15 menit sesudahnya, yaitu sekitar jam 9-an, United Airlines 175 kembali ditabrakkan ke South Tower World Trade Center, yaitu di gedung sebelahnya North Tower. Jadi ini lo bayangin ya, buat lo yang pada kerja nih ya di gedung perkantoran, lo bayangin aja ini tuh 2 gedung, masing-masing tingginya itu sekitar 110 lantai, jadi tinggi banget. Lo kebayang nggak berapa banyak kan orang yang kerja di tiap lantainya? Dan tiba-tiba ini ada pesawat yang menabrakkan diri ke gedung itu dan gedung sebelahnya. Asli sih chaos banget, gila. Jadi simpelnya tuh gini, pas North Tower ditabrak pesawat American Airlines 11 itu, pesawat itu tuh langsung menghantam lift-lift dan semua tangga darurat di gedung tersebut. Jadi ada sekitar 1.355 orang yang terjebak di lantai dekat impact, atau di bagian atas-atasnya tuh nggak bisa gitu turun ke bawah karena aksesnya langsung keputus total. Dan sadly nggak ada yang selamat dari 1.355 orang tersebut. Sementara di bagian South Tower, after moment of impact, masih menyisakan sekitar 1 bagian tangga darurat yang masih nyambung ke bagian bawah. Jadinya masih ada sebagian kecil orang yang bisa turun dari lantai paling atas. Namun ada sekitar 630 orang yang terjebak di gedung World Trade Center ini. Dan jumlah korban di South Tower ini tuh juga bisa kurang dari setengahnya dari orang yang meninggal di North Tower, dikarenakan setelah kejadian pesawat nabrak di North, South Tower itu langsung dievakuasi sesegera mungkin. Cuman pada akhirnya South Tower sendiri ini kolaps gitu ke bawah sampai akhirnya nggak bersisa, sehingga menyebabkan banyak yang meninggal. Nah, yang paling bikin gue sedih ketika gue membaca berita ini tuh adalah fenomena The Falling Man yang terjadi di momen 9/11 ini, dimana orang-orang di bagian atas gedung yang masih hidup itu mereka tuh terjebak oleh asap kebakaran yang tebal dan sangat panas, dan saking desperate-nya mereka, jadi akhirnya mereka daripada mati terbakar, mereka milih untuk jatuh ke bawah. Mungkin karena dibanding meninggal terbakar hidup-hidup, mereka lebih milih untuk mati jatuh dari ketinggian. Ini tuh gue tuh sedih banget sih ngeliatnya, dan gue merinding ngebayanginnya. Lo tuh antara lo meninggal kebakar atau lo meninggal karena lo jatuh tuh, it must be tough for them.
Kemudian pesawat ketiga, ketika di New York ada kejadian di World Trade Center ini, di Washington DC, di waktu yang kurang lebih jam 10 pagi, jadi setengah jam setelah South Tower ditabrakan, ada lagi satu pesawat yaitu Flight 77 yang nabrakin diri ke Pentagon. Jadi kalau lo tahu, Pentagon sendiri itu adalah headquarter dari seluruh sistem pertahanan terpusatnya Amerika Serikat yang terletaknya di Washington DC. Sekitar 125 pekerja di Pentagon meninggal akibat peristiwa ini. Kemudian pesawat keempat. Pesawat keempat ini adalah United Airlines 93 yang notabene itu tadinya tuh diarahkan untuk ditabrakan ke gedung US Capitol. Cuman karena usaha yang super heroik dari para penumpang pesawat melawan para teroris ini, akhirnya pesawat pun tidak jatuh di lokasi targetnya, namun malah jatuh di daerah sekitar Pennsylvania. Jadi singkatnya kalau penumpang dan kru United Airlines 93 ini tuh nggak melawan, kemungkinan pesawat ini akan jatuh ke gedung US Capitol dan akan menimbulkan korban yang lebih banyak. Kilas buat lo, US Capitol sendiri adalah sebuah gedung pertemuan untuk para representatif negara Amerika Serikat untuk melakukan meeting-meeting penting ya guys. Jadi udah pasti yang datang ke sini itu adalah para petinggi-petinggi Amerika Serikat. Jadi kalau disimpulkan dari cerita ini, emang dari seluruh rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh para teroris ini, tujuan utamanya adalah menyerang jantung-jantungnya Amerika Serikat. Dan dari total crash 4 pesawat ini dan juga melibatkan korban-korban di gedung dan para penyelamat yang mencoba menyelamatkan korban jiwa, tidak kurang dari sekitar 6.000 orang tewas dikarenakan peristiwa ini, bahkan lebih. Nah, jadi itu kurang lebih top 3 kejadian kecelakaan pesawat terparah sedunia versi gue. Jadi kalau menurut lo sendiri gimana? Atau lo mungkin punya kejadian pesawat terparah versi lo yang belum lo sebutin di konten gue kali ini? Coba dong lo sebutin di bawah karena gue pengen tahu. Nah, last but not least, if you enjoy this video, jangan lupa klik like, klik share komen ini, subscribe to this channel, dan jangan lupa lo komen. Jangan pernah ada silent reader di kontennya Winspace karena gue mau lo semua aktif di channel gue. Dan kalau misalnya lo punya konten yang mau gue bahas di next video gue berikutnya, jangan lupa komen juga di bawah. Okay, so I'll see you in my next video. See you, bye-bye!